Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Ekonomi Syariah 5E, akan mempresentasikan materi dari mata kuliah perpajakan, yaitu pajak penghasilan atas penghasilan tertentu. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Mafida Puspadina, yang kedua, Arbiansyah, yang ketiga, Hatifan Kulwasurur, dan yang keempat, Amala Rizky Rosadini. Berikut materi yang akan disampaikan oleh pemateri pada hari ini. Saya Mafida Puspadina dengan NIM 214 akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu A. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000 atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia, termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia, dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final oleh bank termasuk Bank Indonesia. Yang menjadi objek pajak pemotongan pajak penghasilan adalah penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan, termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau tempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. 2. Diskonto sertifikat Bank Indonesia atau SPI. Yang wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia adalah 1. Bank termasuk Bank Indonesia yang membayarkan bunga deposito dan tabungan serta diskonto SPI. 2. Bank dan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan yang menjual kembali SPI atau sertifikat deposito kepada pihak lain yang bukan bank, dan dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan oleh Menteri Keuangan. 3. Kantor pusat bank yang didirikan di Indonesia atas bunga deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui cabang bank yang didirikan di Indonesia tersebut. 4. Cabang bank luar negeri di Indonesia atas bunga deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui cabang bank luar negeri tersebut di Indonesia. Tarif dan sifat pemotongan pajak. Tarif dan sifat pemotongan pajak, besaran pemotongan pajak atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia adalah dari 20% dari jumlah bruto yang bersifat final atas bunga diskonto yang terutang atau dibayarkan kepada penerima penghasilan, baik orang pribadi maupun badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap di Indonesia. 2. Sebesar 20% dari jumlah bruto atau sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax kritik dan bersifat final atas bunga dan diskonto yang terutang atau dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Pajak penghasilan atas bunga simpanan dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia bersifat final. Oleh karena itu, penghasilan berupa bunga simpanan dan tabungan serta potongan SPI yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi atau badan tidak perlu digunakan dalam penghitungan pajak penghasilan. Penghasilan kena pajak dalam surat pemberitahuan atau SPT tahunan BPPPH yang bersangkutan atas simpanan dan tabungan serta potongan SPI yang telah dipotong oleh bank atau dana pensiun tidak dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Perlakuan pajak penghasilan terhadap wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah. Bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tergolong penghasilan relatif rendah dan seluruh penghasilannya termasuk bunga dan diskonto yang dalam 1 tahun pajak tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak atas pajak yang telah dipotong tersebut dan dapat diajukan permohonan restitusi. Yang B, ada hadiah undian. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan atas hadiah undian adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2000, tanggal 15 Desember 2000. Objek pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan atas hadiah undian adalah hadiah undian, yaitu hadiah berhadiah nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan yang memberikannya melalui cara undian untuk hadiah atau penghargaan yang tidak diberikan dengan cara undian pemotongan pajak penghasilan melalui pasal 21 atau pasal 23 atau pasal 26. Atas penghasilan berupa hadiah undian yang diterima atau diperoleh orang
pribadi dan badan baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut pajak penghasilan final sebesar 25% dari jumlah kotor hadiah undian. Nilai hadiah undian adalah nilai uang atau nilai pasar jika hadiah diberikan dalam bentuk barang seperti mobil atau dalam bentuk kesenangan seperti tiket. Pajak penghasilan atas hadiah undian yang terutang pada akhir bulan dibayarkan atau pada saat hadiah undian diserahkan. Penyelenggara undian adalah orang pribadi, badan kepanitiaan, organisasi, penyelenggara lainnya baik yang telah ataupun yang belum memperoleh izin, pengusaha yang menjual barang atau jasa yang memberikan hadiah dengan cara diundi, misalnya bank, supermarket, toko, perusahaan, panitia, penarikan undian, dan sebagainya. Kewajiban penyelenggara undian. 1. Penyelenggara undian wajib memotong pajak penghasilan bila hadiah undian dibayarkan berupa uang dan memungut pajak penghasilan bila hadiah undian diserahkan dalam bentuk natura atau kenikmatan sebelum hadiah undian dibayarkan atau diserahkan kepada yang berhak. 2. Penyelenggara undian selaku pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan atas hadiah undian wajib membuat dan memberikan bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan atas hadiah undian untuk setiap pembayaran atau penyerahan dana hunian yang bernilai 5 juta rupiah atau lebih. 3. Pada akhir bulan dibayarkan atau diserahkannya hadiah undian terhadap pemotongan atau pemungutan PPh atas hadiah undian yang dibuatkan bukti pemotongan atau pemungutan pemotongan atau pemungutan harus membuat daftar pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan untuk bulan yang bersangkutan. 4. Pemotongan atau pemungutan pajak wajib melaporkan pajak penghasilan yang telah dipotong atau dipungut dan disetorkan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dibayarkan atau diserahkannya hadiah undian dengan menggunakan formulir surat pemberitahuan masa pajak penghasilan atas hadiah undian. 5. Pemotong pemungut pajak yang tidak sepenuhnya melakukan kewajiban pemotongan atau pemungutan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas hadiah undian sebagaimana tersebut pada butir 1 sampai dengan 4 di atas dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang berikutnya yaitu bagian C, yaitu pengalihan hak atas tanah atau bangunan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1996, KMK Nomor 635-KMK 04/1994 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 243/PMK 03/2008, KMK Nomor 392/KMK 04/1996. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1999 tanggal 30 September 1999 sebagai perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang pembayaran pajak penghasilan dan penghasilan hak atas tanah dan bangunan. Yang terakhir yaitu D. Pengertian dan objek pajak. Termasuk dalam pengertian pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan adalah semua pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang dapat dilakukan dengan cara 1. Penjualan tukar menukar termasuk ruislek, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah. Yang kedua, penjualan tukar menukar termasuk website, pelepasan hak, penyerahan hak atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan termasuk membangun untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus, sebagai contoh pembangunan kampus, universitas, dan pembangunan rumah sakit. Yang ketiga, penjualan tukar menukar termasuk listrik, pelepasan hak, penyerahan hak atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus, sebagai contoh pembangunan waduk, bendungan, dan lain sebagainya. Berikutnya akan disampaikan oleh pemateri yang selanjutnya. Terima kasih.
Materi selanjutnya yaitu pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PBH atas penghasilan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan terhadap wajib pajak orang pribadi atau badan dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan pajak penghasilan sebagai berikut. 1. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah penghasilan dari pengalihan kepada pemerintah untuk kepentingan yang dipecah-pecah. Yang kedua, orang pribadi atau badan yang menerima penghasilan dari pengalihan kepada pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Yang ketiga, orang pribadi yang melakukan dengan cara hibah kepada keluarga saudara atau badan keagamaan atau sosial atau pendidikan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan selama tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan. Yang keempat, badan yang melakukan pengalihan dengan cara hibah kepada badan keagamaan atau pendidikan atau sosial selama tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan. Yang kelima, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan karena warisan. Implementasi pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Pengecualian sebagaimana yang telah disebutkan diberikan dengan cara penerbitan surat keterangan bebas pajak atau SKB pajak. Yang kedua, pengecualian sebagaimana butir 2 diberikan secara langsung tanpa menerbitkan surat keterangan bebas pajak atau SKB pajak. Selanjutnya, dasar perhitungan pajak. Biasanya nilai pengalihan hak sebagai dasar yang dimaksud ke dalam UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 kecuali 1. Dalam hal pengalihan pajak hak kepada pemerintah adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan. Yang kedua, dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang atau STB 1908 nomor 189 dengan segala perubahannya adalah nilai menurut risalah lelang tersebut. Sifat pengenaan pajak. 1. Pembayaran pajak penghasilan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, pembayaran pajak yang jumlahnya kurang dari 60 juta rupiah. Yang ketiga, pembayaran pajak penghasilan wajib pajak badan. Pembayaran atau pemungutan pajak penghasilan. 1. Pembayaran atau pemungutan pajak yang terutang dikaitkan dengan penandatanganan akta pengalihan hak oleh notaris PPAT atau pejabat yang berwenang. Yang kedua, atas pengalihan yang jumlah brutonya lebih kecil dari 60 juta rupiah dan dilakukan oleh orang pribadi yang penghasilannya melebihi PTKP, pembayaran PPh yang terutang sebesar 5% bersifat final. PPAT atau pejabat yang berwenang wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB. Yang keempat, pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persyaratan khusus. Pengalihan hak berdasarkan lelang. 1. Atas penghasilan berdasarkan keputusan lelang atau STB tahun 1908 nomor 189 dengan segala perubahannya harus dibayar pajak penghasilan sebesar 5% tanpa memperhatikan NJOP tanah dan bangunan yang bersangkutan. Yang kedua, Kepala Kantor Lelang Negara wajib memotong dan menyetor pajak penghasilan yang terutang dari hasil lelang atas nama pihak yang hartanya dilelang disertai dengan cap Kepala Kantor Lelang. Yang ketiga, terhadap penjualan lelang berupa bidang tanah dan atau bangunan milik orang pribadi yang jumlah keseluruhannya mencapai 60 juta rupiah atau lebih, walaupun terdapat bidang tanah dan atau bangunan yang harganya di bawah 60 juta rupiah, tetap diwajibkan melunasi pajak penghasilan. Yang keempat, penyetoran atau pemotongan PPh dilakukan dengan risalah lelang ditandatangani dalam
SSP dicantumkan nama, alamat, dan NPWP dari wajib pajak yang mengalihkan hak tersebut. Yang kelima, kantor lelang pajak negara wajib melampirkan SPP lembar kelima pada risalah lelang. Dan yang terakhir, kantor lelang pajak negara wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala KPP dan Kepala KPPB setempat selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah risalah lelang ditandatangani dan dilampiri dengan lembar ketiga SSP. Ketentuan khusus mengenai pajak penghasilan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang pertama, sewa dengan hak opsi. Yang kedua, sale and leaseback. Yang ketiga, penggabungan peleburan dan pemekaran usaha. Yang keempat, bangunan guna serah. Yang kelima, tanah dan atau bangunan milik pemerintah. Selanjutnya, surat keterangan bebas atau SKB. Surat keterangan bebas adalah surat keterangan bebas pajak atas penghasilan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Tata caranya, yang pertama, permohonan untuk memperoleh surat keterangan bebas pajak penghasilan diajukan secara tertulis oleh orang pribadi atau badan ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Yang kedua, dalam pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan karena warisan, permohonan untuk mendapatkan surat keterangan bebas pajak penghasilan diajukan oleh ahli waris. Yang ketiga, dalam hal permohonan untuk memperoleh surat keterangan bebas pajak penghasilan atau penghasilan sebagaimana dimaksud ayat pertama, diajukan oleh satu, orang pribadi. Yang kedua, orang pribadi atau badan. Yang ketiga, bila ahli waris, permohonan harus dilampiri dengan surat pernyataan pembagian waris. Dan yang terakhir, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja sejak tanggal surat permohonan SKB tersebut diajukan. Materi selanjutnya yaitu persewaan tanah dan atau bangunan. Dasar hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tanggal 18 April 1966 dan KMKK nomor 394/KMK.04/1996 tanggal 5 Juni tahun 1996 yang mengatur masalah pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari persewaan tanah dan atau bangunan yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 23 Maret 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1966 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Tarif pajak. Besarnya tarif pajak penghasilan ini ditetapkan. 1. Besarnya tarif pajak penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan ditetapkan sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final. Ketentuan ini berlaku tanggal 1 Mei 2002. Yang kedua, dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani sebelum Mei 2002, maka atas penghasilan yang terima atau diperoleh wajib pajak dikenakan tarif sebesar 6% dari jumlah bruto nilai persewaan. Yang ketiga, dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani sebelum bulan Mei 2002 tetapi pelaksanaannya setelah bulan April 2002, maka atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak dan kontrak perjanjian yang ditandatangani dan pelaksanaannya setelah bulan April 2002, maka dikenakan tarif 10% dari jumlah bruto nilai persewaan. Yang selanjutnya, pembukuan wajib pajak. Pembukuan bagi wajib pajak yang menyewakan wajib dipisahkan antara penghasilan dan biaya yang berhubungan dengan persewaan tanah dan bangunan dengan penghasilan biaya lainnya. Cara pelunasan pajak. Pelunasan pajak penghasilan dari persewaan ini dilakukan melalui 1.
Pemotongan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, badan usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, penyetor sendiri oleh yang menyewakan dalam hal penyewa adalah orang pribadi atau bukan subjek pajak. Kewajiban penyewa atau pemberi hasil. 1. Memotong pajak penghasilan yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa, tergantung peristiwa mana yang terlebih dahulu terjadi. Yang kedua, menyetor pajak penghasilan yang terutang ke bank persepsi atau kantor pos dan giro paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan pembayaran sewa. Yang ketiga, melaporkan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan yang terutang ke kantor pelayanan pajak paling lambat tanggal 20 bulan takwim setelah pembayaran atau terutangnya sewa. Selanjutnya, transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tanggal 23 Desember 1994 dan KMK nomor 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 yang mengatur masalah pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Pengertian: Bursa Efek adalah penyelenggara transaksi jual beli efek seperti Bursa Efek Indonesia dan Bursa Paralel Indonesia. Perantara perdagangan efek adalah perusahaan yang telah menjadi anggota bursa yang melakukan jual beli efek di bursa, baik untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain. Tarif pajak. Besarnya pajak penghasilan diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. Yang kedua, khusus transaksi penjualan saham pendiri, terhadap pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan 0,5% dari nilai jual saham. Selanjutnya, pengenaan pajak. Pengenaan pajak penghasilan sebesar 0,1% untuk setiap kali transaksi penjualan saham dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham. Adapun tambahan pajak penghasilan sebesar 0,5% dikenakan kepada pemilik saham pendiri atau atas nama pemilik saham tersebut. Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dikenakan PPh terutang sebesar 0,1% dan dilakukan oleh penyelenggara Bursa Efek. Pemotongannya sebagai berikut. 1. Pemotongan pajak penghasilan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara perdagangan efek pada saat pelunasan transaksi penjual saham. Yang kedua, penyelenggara Bursa Efek wajib menyetor pajak penghasilan tersebut ke bank persepsi atau kantor pos selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah terjadinya transaksi penjualan saham. Yang ketiga, penyelenggara Bursa Efek wajib menyampaikan laporan tentang pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan kepada kantor kepala pelayanan pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 25 setelah terjadinya pembayaran bulan penyetoran. Tata cara penyetoran dan pelaporan tambahan PPh yang terutang atas saham pendiri sebesar 0,5% dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, emiten atas nama masing-masing pemilik saham wajib menyetor tambahan PPh sebesar 0,5% kepada bank atau kantor pos. Yang kedua, emiten wajib menyampaikan laporan mengenai kepada kantor pelayanan pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran. Yang ketiga,
Emiten wajib melaporkan kepada penyelenggara bursa efek bahwa seluruh saham pendiri telah dibayarkan tambahan PBH sebesar 0,5%, sehingga transaksi berikutnya dikenakan PBH 0,1%. Saya Tiffan Kulwasuru, NIM 12402193222 akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pemotong pajak yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong pajak penghasilan usaha konstruksi, yang merupakan bagian dari nilai kontrak jasa konstruksi, yaitu jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran di atas. Akan tetapi, dalam hal terdapat selisih kekurangan pajak penghasilan yang terhutang berdasarkan nilai kontrak jasa konstruksi dengan pajak penghasilan berdasarkan pembayaran yang telah dipotong atau disetor sendiri, kekurangan tersebut disetor sendiri oleh penyedia jasa. Dapat terjadi nilai kontrak jasa konstruksi tidak dibayar sepenuhnya oleh pengguna jasa, maka nilai kontrak jasa konstruksi yang tidak dibayar tersebut tidak terhutang pajak penghasilan atas jasa konstruksi yang bersifat final, tetapi dengan syarat nilai kontrak jasa konstruksi yang tidak dibayar dicatat sebagai piutang yang tidak dapat ditagih apabila tetap dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Selanjutnya yaitu pencatatan dan kredit pajak. Diwajibkan melakukan pencatatan yang terpisah atas biaya yang timbul dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha selain usaha jasa konstruksi. Pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri tersebut dapat dikreditkan terhadap pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan, sedangkan keuntungan atau kerugian selisih kurs dari kegiatan usaha jasa konstruksi termasuk dalam perhitungan nilai kontrak jasa konstruksi yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Materi berikutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Usaha Jasa Konstruksi. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 ini ternyata sebenarnya sebagai penyempurnaan PP Nomor 51 Tahun 2008 yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Yang pertama, pengenaan pajak penghasilan terhadap kontrak sebelum 1 Agustus 2008, tetapi pembayaran kontrak atau bagian kontrak dilakukan sampai dengan 31 Desember 2008 pengenaan pajak penghasilannya. Dan yang kedua, tarif PPh atas jasa konstruksi. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan atas bunga obligasi. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, perlu adanya penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. Pengaturan ini bertujuan memberikan kemudahan kepada wajib pajak meningkatkan aktivitas dan efisiensi pengenaan pajak, serta mendorong perkembangan perdagangan obligasi di Indonesia. Pengertian dan pemotongan pajak penghasilan. Sebagai objek pemotongannya yaitu bunga obligasi, obligasi sendiri yaitu sebagai surat utang atau surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Dengan demikian, bunga obligasi adalah imbalan yang diterima dalam bentuk bunga dan atau diskonto atas penghasilan yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak berupa bunga obligasi dikenal pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final, dikecualikan dari pemotongan pajak penghasilan atau ketentuan dimaksud tidak berlaku bila penerima penghasilan berupa bunga obligasi. Materi berikutnya yaitu tarif pemotongan pajak penghasilan. Yang pertama, bunga obligasi dengan kupon. Obligasi dengan kupon dikenal dengan istilah interest bearing debt securities dan masa kepemilikan dikenal dengan holding period. Tarif penghasilan atas bunga dari obligasi dengan kupon ditetapkan sebagai berikut. A. 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dan B. 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dan jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Yang kedua yaitu diskonto dari obligasi dengan kupon. A. 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dan B. 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan. Istilah bunga berjalan dikenal dengan accurate interest. Yang ketiga yaitu diskonto dari obligasi tanpa bunga.
obligasi tanpa bunga dikenal dengan istilah non-interest bearing debt securities, dan besarnya pajak penghasilan atas diskonto dari obligasi tanpa yaitu A. 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, dan B. 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, tanda garis selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi. Yang keempat yaitu bunga dana dan atau diskonto dari obligasi yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Derivat Keuangan sebesar A. 0% untuk tahun 2009 dan sampai dengan tahun 2010, dan B. 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, dan C. 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya. Materi berikutnya yaitu pihak pemotong pajak penghasilan. Yang pertama, penerbit obligasi atau derivatif agen pembayaran yang ditunjuk atas bunga atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi, dan atau yang kedua, perusahaan efek, dealer atau bank selaku pedagang antara dan atau pembeli atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi. Materi berikutnya yaitu pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif. Pasal 4 ayat 2 yaitu pengenaan pajak penghasilan terhadap transaksi derivatif dan ketentuan pasal 12 ayat 7 Undang-Undang Pasal Penghasilan yang menyatakan penerapan tarif pajak tersendiri, sehingga diperlukan peraturan pemerintah sebagaimana telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa. Diharapkan dapat mendorong perkembangan bursa yang memperdagangkan instrumen derivatif dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Transaksi derivatif adalah transaksi yang didasari pada kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasar seperti suku bunga, nilai tukar, komoditas, ekuitas, dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan tanpa pergerakan dana dan instrumen. Kontrak yang dimaksud dalam transaksi derivatif adalah suatu perjanjian termasuk kontrak standar untuk membeli atau menjual sejumlah efek atau komoditas yang jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di hari kemudian telah ditetapkan. Saya, Amala Rizky Rosadini, NIM akhir 229 akan melanjutkan materi selanjutnya. Tarif pajak. Tarif pajak dikenakan 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan baik menerima atau memperolehnya melalui pengalihan hak atas tanah dengan cara penjualan, tukar-menukar, perjanjian, pelepasan hak, lelang, hibah, atau dengan cara lain yang disepakati pemerintah. Besarnya pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi. Transaksi penjualan saham pendiri terhadap pemilik saham pendiri dikarenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,5% dari nilai jual saham. Besarnya pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa ditetapkan sebesar 0,5% dari margin awal. Pajak penghasilan atas bunga koperasi. Pasal 4 ayat 2 huruf A UU Pajak Penghasilan bahwa penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya dapat dikenai pajak penghasilan bersifat final. Demikian pula pasal 17 ayat 7 tentang pengenaan pajak penghasilan dan penetapan besaran tarif pajak penghasilan dan penetapan besar tarif terhadap penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Selanjutnya, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 yang mengatur pajak penghasilan atas bunga simpanan koperasi, tujuannya untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengenaan pajak serta mendorong perkembangan perkoperasian Indonesia.
R. Objek pajak, besarnya pajak penghasilan dan sifat pemotongan. Objek pajak adalah penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi, orang pribadi yang dikenai pajak penghasilan. Sifat pemotongan pajak penghasilan dimaksud bersifat final. Besarnya tarif pemotongan pajak penghasilan ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan. Yang kedua, 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari 240.000 per bulan. S. Pemotongan pajak penghasilan. Sebagai pemotongan pajak penghasilan yaitu koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi, orang pribadi berkewajiban memotong pajak penghasilan yang bersifat final. T. Pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan khususnya pasal 17 ayat 2C mengatur tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri yaitu paling tinggi 10% dan bersifat final. Besaran tarif yang ditetapkan selanjutnya mengacu pada 17 ayat 2D. U. Tarif, sifat pengenaan, dan tata cara pemotongan. Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan sebesar 10% dan bersifat final. Tata cara pengenaan pajak penghasilan ini dengan cara pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen. V. Kredit pajak. Kredit pajak yang dapat dikurangkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun adalah pajak penghasilan yang telah dilunasi dalam tahun berjalan oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, baik yang dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam negeri dari bentuk usaha tetap disebut ataupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain. W. Pajak yang terutang lebih besar daripada kredit pajak. Apabila pajak penghasilan yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada jumlah kredit pajak, maka kekurangan pajak yang terutang tersebut harus dilunasi sebelum surat pemberitahuan tahunan disampaikan. Pajak yang terutang lebih kecil daripada kredit pajak. Apabila pajak terutang lebih kecil dari jumlah kredit pajak, setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya. Y. Pajak yang terutang nihil. Hasil pengurangan pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan dapat pula mengakibatkan pajak penghasilan yang terutang menjadi nihil. Artinya, jumlah pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak sama dengan jumlah kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan. Meskipun pajak penghasilan nihil, kepada wajib pajak tetap dikewajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.